bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, serta tetap selalu semangat belajar. Nah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi atau mengenali apa saja faktor internal munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian mengidentifikasi atau mengenali apa saja faktor eksternal munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, bagaimana materi kita? Mari kita simak. Nah anak-anak, sebelum kita mempelajari bagaimana latar belakangnya, Ibu mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Nah, apakah kalian sudah tahu? Nah anak-anak, nasionalisme adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Maksudnya adalah nasionalisme itu sikap untuk mempertahankan atau mengabdikan identitas kemakmuran negara, suatu negara ya, dengan kekuatan bangsanya. Nah, jadi untuk mempertahankan negara, sebuah negara itu dilakukan dengan kekuatan bangsa itu sendiri, bangsa dari negara itu sendiri. Salah satunya adalah dengan sikap rela berkorban. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang telah gugur sebelumnya, di mana mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan Indonesia ini, ya, untuk mengusir penjajah dan memerdekakan Indonesia. Nah, sikap nasionalisme ini di Indonesia itu berkembang, terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan yang nantinya akan kita bahas. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan nasionalisme. Sekarang kita bahas yuk latar belakangnya. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia itu terdiri dari dua faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang dilatar belakangi dari berbagai kejadian yang ada di dalam negeri. Jadi maksudnya itu kejadian-kejadian yang ada di Indonesia itu nanti melatar belakangi munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian faktor eksternal itu adalah berbagai kejadian yang ada di luar negeri. Nah, jadi berbagai kejadian yang ada di luar negeri itu bisa memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Adapun faktor internal diantaranya adalah pertama, perluasan pendidikan, kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, ketiga, rasa senasib sepenanggungan, keempat, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Adapun faktor eksternalnya adalah 1. Berkembangnya paham baru. 2. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri, seperti A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Oke anak-anak, semua ini akan kita bahas. Kita mulai dari faktor internalnya yang keempat ini, baru nanti langsung lanjut ke faktor eksternal yang dua ini. Oke, kita simak. Nah anak-anak, faktor internal munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah perluasan pendidikan. Nah, kenapa sih perluasan pendidikan itu bisa menyebabkan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia? Mari kita simak. Anak-anak, pada tahun 1901 itu Belanda menerapkan yang namanya kebijakan politik etis. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan politik etis? Politik etis ini anak-anak sering disebut juga dengan politik balas budi. Nah, jadi politik etis atau politik balas budi ini merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda itu memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pribumi ini rakyat asli Indonesia. Nah, pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik
kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia. Jadi maksudnya gini, politik etis itu adalah sebuah kebijakan. Kebijakan itu dilaksanakan atas dasar kritik oleh sebagian masyarakat Belanda. Jadi Belanda ini kan menjajah Indonesia, tapi sebagian masyarakat Belandanya itu juga mengkritik, ya. Jadi sama-sama Belanda nih, ada yang jajah, ada yang kritik. Kritik kenapa? Karena Belanda yang sebagai si penjajah itu menjajah Indonesia itu nggak manusiawi. Nah, jadi sebagian masyarakat Belanda yang lain tuh mengkritik gitu, bahwa si Belanda ini harus melakukan balas budi terhadap Indonesia. Makanya, jadi salah satu kritik ini itu dicetuskan oleh Van de Venter, ya, dalam majalah The Gids yang berjudul ini An Schuld dan atau Debt of Honor, yang artinya hutang budi atau hutang kehormatan. Nah, jadi si Van de Venter ini mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Maka dari itulah si Belanda ini menerapkan atau melaksanakan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Nah, adapun kebijakan politik balas budi atau politik etis ini diantaranya adalah irigasi atau pengairan, di mana di situ Belanda membangun sarana dan jaringan pengairan bagi rakyat Indonesia. Kemudian emigrasi atau transmigrasi, di mana Belanda itu mengorganisasi perpindahan penduduk Indonesia, serta edukasi atau pendidikan, di mana Belanda menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi perluasan pendidikan ini, faktor ini, itu dengan adanya kebijakan politik etis atau politik balas budi, diantaranya ini, edukasi atau pendidikan, di mana Belanda menyelenggarakan pendidikan, dan bangsa Indonesia itu dengan adanya kebijakan tersebut itu memperoleh kesempatan untuk belajar, memperoleh kesempatan untuk memperoleh pendidikan gitu. Nah, jadi pada abad 20 bangsa Indonesia itu seperti yang Ibu bilang tadi memiliki kesempatan yang besar untuk memperoleh pengetahuan, di mana perkembangan pendidikan pada abad 20 ini itu sangat pesat. Pendidikan diselenggarakan semakin banyak. Nah, sehingga pendidikan ini menyebabkan adanya atau terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. Maksudnya gini loh, ketika kita berpendidikan atau ketika kita sekolah, kita sudah memperoleh pendidikan, pengetahuan, otomatis kan kita berpikir. Nah, jadi rakyat-rakyat Indonesia itu juga berpikir bagaimana untuk memerdekakan bangsanya ini. Karena mereka sadar bahwa pada saat itu mereka masih dalam jajahan si Belanda. Nah, dari pendidikan-pendidikan yang mereka dapat inilah yang mendasari muncul dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia. Kesadaran atau semangat bangsa Indonesia untuk aktif, untuk turut memperjuangkan, memerdekakan bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Nah, jadi hal inilah mengapa perluasan pendidikan menjadi faktor munculnya nasionalisme Indonesia. Paham ya? Oke, next. Faktor yang kedua, faktor internal yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kalian lihat ini. Ini ada tokoh-tokoh perjuangan yang melawan bangsa barat ya di berbagai daerah. Tuh lihat. Ada Patimura ya kan? Perang di Saparua Ambon, ada Imam Bonjol ya kan, perang Padri, ada Tuku Umar Cut Nyadin perang Aceh, Sisingamangaraja perang Tapanuli, Gusti Jelantik perang Jagaraga Bali, Pangeran Antasari perang Banjar, Pangeran Diponegoro perang Diponegoro. Nah, kalian ingat bahwa pada saat kita bahas ada judulnya perang Aceh,
ada judulnya Perang Saparua Ambon, ada judulnya Perang Padri, di mana perang-perang tersebut mereka laksanakan di setiap daerah. Nah, jadi karena mereka itu berjuang berdasarkan daerah mereka, itulah yang menyebabkan mereka gagal untuk menghadapi penjajah pada saat itu. Sehingga anak-anak, pada abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia itu berubah dari yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Dari yang tadinya mereka yang di Aceh perang di Aceh, yang ini perang ini, perangnya itu sesuai daerah, itu mereka ubah konsepnya jadi bersifat nasional, yaitu perang seluruh rakyat Indonesia melawan penjajah. Nah, jadi mereka belajar nih dari kegagalan perjuangan yang terjadi di berbagai daerah, sehingga mereka merubah, ya kan, corak perjuangan mereka dari sifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Nah, anak-anak, corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ini ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kalian tahulah isi Sumpah Pemuda kan? Ada 3. Nah, inilah alasan mengapa kegagalan perjuangan di berbagai daerah itu bisa menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Ya, paham? Oke, next. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Nah, anak-anak, perluasan kekuasaan Barat di Indonesia itu memengaruhi perubahan politik bagi Indonesia. Seperti adanya kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia, seperti tanam paksa, monopoli perdagangan, ya kan? Juga perubahan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya perubahan politik, sosial, dan ekonomi bagi bangsa Indonesia itu menjadi tekanan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Dalam arti gini, rakyat Indonesia itu merasa menderita gitu, merasa sengsara dengan adanya kebijakan-kebijakan bangsa Barat. Sehingga nih, tekanan-tekanan yang dilakukan Belanda bagi bangsa Indonesia itu memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong terjadinya, ya kan, pergerakan kebangsaan Indonesia. Mereka nih udah ngerasa, aduh, kita sengsara nih, kita sama-sama sengsara. Yuk kita sama-sama bersatu, yuk ngelawan penjajah. Nah, akhirnya mereka bertekad bersama-sama menghimpun kebersamaan untuk melawan si penjajah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, jadi rasa senasib itu, nasibnya tuh sengsara, menderita, kita harus nanggung beban yang banyak. Itu menjadi acuan mereka untuk tumbuh rasa sikap rela berkorban itu untuk mengusir si penjajah dari negara ini. Nah, jadi itulah alasan kenapa rasa senasib sepenanggungan bisa memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Paham ya? Next. Yang keempat, organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, anak-anak, organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan ini nantinya itu akan menjadi organisasi pergerakan nasional. Ini akan berkembang. Nah, tapi sebelum mereka menjadi organisasi pergerakan nasional, mereka membentuk ini, organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, anak-anak, organisasi ini itu terjadi atau dimulai itu dari salah satu dampak positif politik etis, yaitu pendidikan tadi. Nah, di mana pelaksanaan politik etis, yaitu pada bidang pendidikan, itu melahirkan golongan cendekiawan atau golongan terpelajar.
Nah, golongan inilah yang nantinya mulai sadar akan nasib bangsa yang terbelakang di segala bidang akibat penjajahan. Oleh karena itu, mereka bergerak membentuk organisasi pergerakan nasional. Dimulai dari organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan yang nantinya akan berkembang menjadi organisasi pergerakan nasional. Nah, ini dia organisasinya. Ini ada di buku kalian semua, ya. Organisasi etnis, ada Jong Ambon, Jong Minahasa, dan lainnya. Organisasi kedaerahan, Trikoro Darmo, keagamaan, ya kan, Jong Islamentenbon, gitu. Nah, tapi selain organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan, Ibu juga mau kasih tahu bahwa ada juga kaum wanita yang juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik, di mana mereka juga turut serta untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di antaranya ada Dewi Sartika. Nah, beliau ini mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, aktif mendukung persatuan kesatuan bangsa, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam bidang pendidikan. Kemudian Maria Walanda Maramis. Nah, beliau ini mendirikan sekolah di Gorontalo, Sulawesi. Ikut juga aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Dan juga Raden Ajeng Kartini yang kita peringati kan, Hari Kartini 21 April, di mana Raden Ajeng Kartini itu tokoh yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Beliau ini juga mendirikan sekolah khusus perempuan, dan beliau ini juga tulisannya sangat terkenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, jadi kenapa perkembangan organisasi kedaerahan dan keagamaan ini bisa menimbulkan semangat ya untuk mempertahankan negara, nasionalisme? Karena itu tadi, bahwa mereka atau bangsa Indonesia itu sudah berpikir maju, berpikir bahwa kita ini bangsanya yang terbelakang dari segala bidang akibat penjajahan. Jadi kita harus ikut berpartisipasi, harus sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah alasan mengapa perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan menjadi salah satu faktor munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, anak-anak, itulah tadi faktor internal munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke faktor eksternal. Nah, anak-anak, faktor eksternal yang pertama, berkembangnya berbagai paham baru. Ada paham pan-islamisme, ada paham liberalisme, ada paham nasionalisme, ada paham sosialisme, ada paham demokrasi. Paham-paham ini itu sangat memengaruhi berbagai pergerakan nasional bangsa Indonesia. Kenapa? Karena paham-paham ini itu mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa, terutama bangsa Indonesia pada saat itu. Hal inilah menjadi salah satu pendorong dan salah satu yang memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, jadi paham-paham ini tuh mengajari bagaimana sih kehidupan bangsa yang baik, bagaimana sih kehidupan bangsa yang sesungguhnya. Nah, dari pelajaran-pelajaran inilah rakyat Indonesia mulai tergerak, ya kan? Mulai terdorong gitu. Oh, ini sudah ada nih. Bagaimana cara-caranya untuk memperbaiki kondisi kehidupan bangsa kita? Ayo kita perbaiki. Nah, jadi perkembangnya paham-paham ini itu memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya pelajaran itu, tumbuhlah
sikap semangat kebangsaan, semangat mempertahankan kebangsaan. Maka dari itu, berkembangnya berbagai paham baru ini menjadi salah satu faktor eksternal munculnya nasionalisme Indonesia. Yo, next. Yang kedua, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Ini ada dua, kita bahas. Yang A, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kenapa, Bu? Kok kemenangan Jepang atas Rusia itu bisa munculkan nasionalisme Indonesia? Gitu. Nah, anak-anak, jadi pada waktu itu, ya, Ibu katakan pada waktu itu, bangsa Barat itu dikenal sebagai bangsa yang superior, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Pokoknya bangsa yang ditakuti lah pada saat itu, ya kan? Bangsa Rusia ini termasuklah bangsa Barat, ya kan? Pokoknya kalau bangsa Barat tuh dianggap di atas lah, gitu. Nah, pada waktu itu Rusia sebagai bangsa Barat ini itu berkonflik dengan Jepang, di mana Jepang adalah bangsa Asia, sama seperti kita Indonesia, bangsa Asia. Nah, dalam konflik Jepang dengan Rusia, ternyata Rusia itu mengalami kekalahan dan Jepang sebagai bangsa Asia itu menang. Nah, dari hal ini, dari peristiwa ini menginspirasi rakyat Indonesia. Tuh, Jepang bangsa Asia aja bisa menang ngelawan bangsa Barat si Rusia. Kita juga bangsa Asia juga bisa menang untuk mengusir penjajah-penjajah bangsa Barat dari negara kita. Nah, jadi peristiwa ini bisa memunculkan rasa nasionalisme, semangat kebangsaan, mempertahankan NKRI ini, gitu, menginspirasi, ya kan? Jadi itulah kenapa kemenangan Jepang atas Rusia itu bisa memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian yang B, berkembangnya nasionalisme atau semangat kebangsaan, semangat mempertahankan kebangsaan di berbagai negara. Nah, anak-anak, pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika itu menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Ibu ambil negara Asia ya. Nih, kalian bisa lihat peta benua Asia, negara-negara Asia. Nah, jadi berkembangnya nasionalisme di berbagai negara ini juga bisa menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Di antaranya nih, di India ini wilayah jajahan Inggris. Muncul tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India. Ada Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Kemudian di Filipina, tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya ada Jose Rizal. Kemudian juga di Tiongkok, Cina, ada Sun Yat-sen. Tokoh-tokoh ini itu muncul untuk mempertahankan negaranya, untuk memerdekakan negaranya. Nah, ini di bangsa Asia ini. Nah, karena melihat hal ini, melihat fenomena ini, melihat peristiwa ini, tentu ini menjadi pembelajaran bagi Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia juga adalah bangsa Asia. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Nah, disitulah mulai timbul kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu memperjuangkan negara Indonesia dari jajahan-jajahan bangsa Barat. Itulah kenapa berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri menjadi salah satu faktor yang memunculkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, begitulah materi kita pada video kali ini, di mana kita sudah membahas latar belakang munculnya nasionalisme pada bangsa Indonesia.
di mana nasionalisme bangsa Indonesia muncul dilatar belakangi oleh faktor internal terdiri dari 4 ini dan faktor eksternal terdiri dari 2 ini. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran yang Ibu bagikan. Kalian juga boleh belajar mengenai latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia ini dari berbagai sumber yang pastinya sumber terpercaya. Adapun yang kalian ingin diskusikan, kalian boleh diskusikan kepada Ibu. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you.